Apalagi menurut saya punya guru, pesannya saya punya guru, ada 3 zikir bagus sekali diamalkan setiap hari ini. Dijadikan wirid, dijadikan zikir setiap hari. Apa yang pertama? Jangan tinggalkan sehari semalam, atau kalau perlu jangan tinggalkan 1 waktu. Ada 5 waktu sehari semalam: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau tidak bisa kini yang 5 waktu, minimal jangan tinggalkan sehari semalam, kecuali baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluh fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Wa qala aidan wa'budullah wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang saya hormati segenap tokoh agama, yang saya hormati dari unsur pemerintahan yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati seluruh pegawai syara yang hadir, dan yang saya hormati tamu undangan jamaah takziah. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kehadiran ibu bapak di tempat ini bernilai ibadah, bernilai amal soleh, resesena pun Allah ta'ala insyaallah. Dan terkhusus kepada sahibul musibah, dalam hal ini suami dari almarhumah, kemudian seluruh keluarganya, kita doakan mudah-mudahan Allah limpahkan kesabaran, keikhlasan, dan semoga ridho menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah, amin. Iya gaji marodo ngidi, amin. Baru saya paham, mesinnya Honda kalau motor mesinnya panas nape malesi, masyarakat di Maturubulu ipanci tidak melupa sadana. Wa majtama'a qaumun, apabila berkumpul sekelompok manusia pada kegiatan yang baik. Ibu, bapak, malam ini kita berkumpul atau tidak? Berkumpul. Acara ini acara baik atau bukan? Baik. Terkadang nasa nabita. Wa majtama'a qaumun,
apabila sekelompok manusia berkumpul, la yaskuruna fihi billahi azza wa jalla, mereka yang berkumpul mereka tidak ingat Allah, dia meringat kumpungan Allah Ta'ala. Wa yusalluna ala nabi, mereka juga tidak bersalawat kepada Nabi. Maka apabila mereka pulang, mereka tinggalkan tempat ini, maka seolah-olah mereka meninggalkan majelis bangkai, majelis busuk dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maukah ibu bapak meninggalkan tempat ini dalam keadaan dalam penilaian Allah seperti meninggalkan majelis busuk? Tidak. Maka mari sama-sama kita ucapkan minimal alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, mari kita juga sama-sama membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang kita memekuk dalam hati, alhamdulillah. Sallu alayya, baca kisalawat loria. Fa inna salatakum zakatun lakum, karena majepunna baca salawatah nasabari nak dempeng Allah Ta'ala dosa-dosa tah. Adakah ibu bapak yang hadir tidak punya dosa? Angkat tangan. Gitu gak di? Engkau mana dosana? Banyak apa sedikit? Banyak. Ini kita masuk surga. Iya. Mau masuk surga dosanya banyak. Nabi Adam cicing 5 dosa ipasuk surga. Nabi Adam cuma 1 kali berdosa dikeluarkan dari surga, dilempar masuk, turun ke bumi. Ya tuh si di umat Nabi Muhammad dosana soni nabuku dosa nilo tama surga. Maka dia dasar latih mungkin walai. Serinda kembali bikin kehadir. Ada seorang anak muda sedang tawaf, angkat kalorong tawaf. Di sampingnya seorang ulama besar bernama Syekh Sofyan As-Sauri. Sementara matawapo Bapak Ibu, ya rolo kalolo akan baca waktu nama salawat, waktu nama matawapo maka dami Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Dalam keadaan tawaf. Padahal yang diajarkan oleh pembimbing haji atau pembimbing umroh, kalau kita pergi tanah suci, kita tawaf, kan yang dibaca bukan salawat deh. Bapak Ibu deh, bukan salawat yang dibaca. Tapi anak muda ini waktu tawaf, dia baca itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh juga tidak pakai sayyidina. Maka damai ke Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh juga tidak pakai itu. Maka damai sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga yang lebih pendek, SAW. Kalau mau yang lebih singkat. Karena ini zaman Bapak Ibu banyak sekali orang suka menyingkat-nyingkat. Dia pergi bertamu atau dia menelpon suaminya, istrinya. Dia jadi makada assalamualaikum, makada mi lekum. Ayo assalamualaikum. Sini nak kembali dikit. Anak muda tawaf, matawapo lapo kalolo, ikut di guru ta Syekh Sofyan As-Sauri. Maka dia guru ta, kalolo, kenapa itu yang kau baca? Nah bukan itu yang dibaca kalau tawaf. Maka dia kalolo, siapa kita? Siapa kita? Bertanya begitu. Maka dia guru ta, ana Sofyan As-Sauri. Saya adalah Sofyan As-Sauri. Ya guru ta Sofyan As-Sauri, kan ulama besar zaman dulu. Dia ulama besar. Ketika namanya disebut, lapo kalolo paham beliau seorang ulama besar. Akhirnya selesai tawaf, ia lapo kalolo si baguru tapa pergi menepi dari lingkaran tawaf. Makutana lapo kalolo makada, kenapa saya baca salawat? Maka dia guru tanya, apa ceritanya? Kenapa kau salawat kau baca? Lalu anak muda itu cerita, saya naik haji bersama bapak saya, si bawa ke Ambok kumendek dan pacing.
Tapi qadarullah, sebelum dia sampai di tanah suci, lele ripam masena pung Allah Ta'ala saya punya bapak. Dia meninggal dunia dalam perjalanan. Yang membuat saya bersedih bukan meninggalnya, karena saya paham meninggal itu pasti terjadi. Tapi ada satu kejadian yang membuat saya sangat bersedih, katakan Lolo. Apa itu? Ketika ayahku meninggal dunia, masarangi nyawana si batu bunna, manengka tiba-tiba yorota panah ambokku seperti orang yang terbakar maku tepana, mabolong. Itu yang membuat dia bersedih. Apa kira-kira menyebabkan ayahku ini mukanya seperti itu? Akhirnya dalam keadaan bapaknya tidak langsung dikubur. Jadi dia duduk-duduk di samping jenazah ayahnya. Kemudian tidak lama setelah itu dia tertidur, bermimpi bertemu dengan orang yang memakai pakaian putih. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, memakai pakaian putih. Lalu pakaian putih ini, orang itu materu nasapuru tapana lapotomotua, satu badan dia usap begini 3 kali. Pamasena pung Allah Ta'ala lisu pemang tapana tomotoy pak berseri-seri bercahaya waktu dia meninggal dunia. Makutane kalau siapa kita? Nega kinaseng. Maka dia rumah pakai putih. Ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makutana sila po kalolo, ya Rasulullah, kenapa engkau datang menolong bapakku? Dan apa yang menyebabkan bapakku begini? Kenapa dia mukanya tiba-tiba hitam seperti orang yang terbakar? Maka Nabi Nabita, kenapa saya datang menolong bapakmu? Karena saya pernah mengatakan, siapa yang membacakan salawat kepadaku, di saat dia membutuhkan pertolongan, aku akan datang memberi pertolongan kepadanya. Itulah buktinya, sidin tongali dikit. Makutana si kalolo, ya Rasulullah, maka to si pale ambok kuna mabolo pakpana ketika tubuhnya berpisah dengan rohnya. Maka dari Nabita, dulu ambokmu, dulu bapakmu waktu hidup di dunia, melomana capu dosa na jama. Minutu apai? Gosip. Dito ka pa gosip ko. Dito ka? Ha? Lawis setandaan atau pag-gosip tau eh. Napawita tapanam kapag-gosip eh. Ini orang penuh dosanya banyak sekali. Tapi ada kelebihannya, kata Rasulullah. Apa kelebihannya? Dia senantiasa membaca salawat. Tiada hari berlalu kecuali dia bacakan salawat kepadaku. Karena dia bacakan salawat, itulah yang menyebabkan saya datang memberi syafaat kepadanya. Makanya ini pelajaran saya untuk malebiki. Apalagi menurut saya punya guru, pesannya saya punya guru, ada 3 zikir bagus sekali diamalkan setiap hari ini. Dijadikan wirid, dijadikan zikir setiap hari. Apa yang pertama? Jangan tinggalkan sehari semalam, atau kalau perlu jangan tinggalkan 1 waktu. Ada 5 waktu sehari semalam: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau tidak bisa kini yang 5 waktu, minimal jangan tinggalkan sehari semalam, kecuali baca istighfar minimal 100 kali sehari semalam. Tapi kalau bisa setiap waktu, selesai sholat subuh baca istighfar 14 kali, selesai duhur baca istighfar 14 kali, selesai asar baca istighfar 14 kali, selesai maghrib baca istighfar 14 kali, baca istighfar selesai sholat isya 14 kali. Kenapa 14 kali? 14 kali 5 sama dengan 70. Maka dia Nabi ta, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullahu ta'ala wa atubu ilai fil yaumil aksar min 70 marrah. Maka dari Nabi ta, demi Allah, saya beristighfar, saya bertobat kepada Allah dalam sehari semalam paling sedikit 70 kali. Hadis yang lain meriwayatkan Nabi membaca istighfar sehari semalam sebanyak 100 kali. Inilah pesan guru saya yang pertama, jangan tinggalkan istighfar minimal 100 kali sehari semalam.
Nih sini teman dikit. Ibu kira-kira bisa diamalkan? Bisa di? Ya kok itu balai rumah lampe-lampe aja rumah lampe kita baca. Walaupun kita baca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau kalau mau sayyidul istighfar, atau kalau mau yang pendek astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, mau yang lebih pendek astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Mau pendek lagi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mau pendek lagi astaga, astaga, astaga. Tapi dia nolak. Pesan yang kedua saya punya guru, jangan tinggalkan sehari semalam kecuali amalkan salawat kepada Nabi. Berapa kali? 200 sehari semalam. 200. Kemudian pesan yang ketiga, jangan tinggalkan sehari semalam kecuali baca ki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 300 kali sehari semalam. Apa intinya pesan itu? Siapa yang amalkan ini setiap hari, istighfar 100 kali, salawat 200 kali, kemudian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 300 kali, maka ketika ajal datang menjemput, insya Allah dia tidak meninggal kecuali mati dalam keadaan husnul khotimah. Amalkan gitu Bapak Ibu. Yang paling ini, yang pertama istighfar, yang kedua lupa ini. Ada anak muda ipodangi maka dia kalau lo mau pala mua salawae kada wapala baca gare asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad kalau lo tanda salawat itu sahada itu tapi maka dia lo kalau lo berubah di gapali salawat tidak pernah berubah. Nih sini tong ada dikit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang saya mau sampaikan malam hari ini. Yang pertama, ada 5 kewajiban orang yang meninggal dunia yang mesti dilaksanakan oleh orang yang masih hidup. Sebenarnya kewajiban ini menjadi kewajiban orang meninggal, tapi dia kasih sempat melaksanakan kemudian meninggal, maka kewajibannya beralih kepada ahlinya, kepada keluarganya, atau kepada ahli warisnya. Dalam hal ini suaminya, ada anaknya almarhumah. Anaknya almarhumah juga. Ingat ini, ada 5 kewajiban. Tapi Pak, 5 kewajiban. Kewajiban almarhumah yang mesti kita selesaikan. Dan ini Bapak Ibu, hampir ada 3 di antaranya itu hampir berkenaan dengan apa yang dilakukan di masyarakat. Mohon maaf biasanya kong katomate Pak, ipano dari rumah kita turunkan itu keranda jenazah atau di depan masjid biasa diangkat 3 kali begini. Diangkat 3 kali. Berapa kali kah? 3 kali diangkat. Ternyata Bapak Ibu sini temalebiki itu ada makna filosofinya. Itulah hebatnya orang dulu. Itu nya kabat mati makwe. Nevita te mau pepa na pakuami na bala matlono aja mo giling akong katubora. Gini satu kong kaparaluna. Ada maknanya Pak. Apa makna pertama? Dan inilah kewajiban pertama dari keluarga yang masih hidup yang harus diselesaikan. Yang pertama, ketika keranda jenazah diangkat pertama, gili ki makutana. Apa maknanya nih? Filosofinya apa maknanya nih? Maknanya magani inrena yaitu materi. Pura dikata utang. Sudah gak dibayar utangnya ini. Karena hati-hati Bapak Ibu, utang, kalau ada orang meninggal dalam keadaan utang, kalau dia beriman, apa kata hadis Nabi? Maka dia Nabi kata, nafsul mu'min mu'allakatun bidaini hatta yukdanhu. Nyawana, jiwa, nafs, nunfasin, nafs. Nyawanya, jiwanya orang beriman, ya kongka tomate, tomatepok mate. Maka itu ruhnya mu'allakatun, tak gatung-gatungi. Di mana? Kenapa tak gatung-gatung? Pallawangan nalangi si bawah tanah. Dia mau tembus ke langit, tidak bisa. Mau turun ke tanah, tidak bisa. Akhirnya
tagatu muallakatun. Saya jelaskan ini muallakatun Bapak Ibu. Apa makna tagatu gatung? Kita coba kira ala kitulu. Tagatu gatung kare ale tak potolo. Ayat makatan nih tagatu gatung bani Allah tagatu gatung. Kira-kira kalau ada orang tagatu gatung ale apa? Masih sah atau tidak? Masih sah. Itulah maknanya orang meninggal Pak. Yang tersiksa ruhnya. Sampai kapan? Hatta yukda anhu, sehingga utangnya dibayarkan. Makanya ya kok engkau indron kasih tomate, itu ada pengakuan pertama dari pihak keluarga. Harusnya dari pihak keluarga mak bicara. Kalau saya punya kampung Bapak Ibu, kampung saya itu di Kecamatan Batu Lapa. Itu khusus di kampung saya, kalau ada orang meninggal, keluarga dari yang meninggal itu pada saat sebelum disolati ini jenazah, mak bicara ya lo. Di antara pesannya adalah angka ga indren atau mati. Kalau ada, bayar dulu sebelum disolatkan. Karena ada riwayat mengatakan Nabi Muhammad pernah tidak mau mensolati orang yang punya utang. Nabi apa? Disuruh mas sempajangi. Maka dari tadi welo, mungkin rendah. Nanti setelah Sayyidina Abu Bakar bayar utangnya ini orang, barulah Nabi tampil untuk menjadi imam sholat jenazah orang ini. Ini sini tomalik bikik. Nah, solusi yang kedua, misalnya angka indron atau mati. Pada saat di angka pertama, maka indron nah, puri wajah. Tiba-tiba angka mati, maka dah. Angka indron dia puri wajah. Maka disitulah keluarga berbicara akan apa? Kalau almarhumah ini punya utang, kalau yang meninggal ini entah kasih sangkutannya, maka kami, kami sebagai ahli warisnya, keluarganya siap untuk menyelesaikan. Cuma makokoe hari ini na tujuh kirit pada pato sempat wajai. Tapi kami sudah akui, insya Allah kami selesaikan. Berarti pelepet itu mati. Baru setelah itu sudah. Berarti tanggungannya orang meninggal Pak sudah pindah kepada keluarganya yang hidup. Kapan keluarga yang hidup tidak bayar, berarti dia yang punya urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakuran di palepet itu mati. Sini itu malah bikin kehadir. Makanya ibu, saya ingatkan kita tabedi. Ibu, tes semoga aja singkatan na suami. Dia saya, semua uang milik itulah suami. Makanya saya jelaskan begini Pak Di, bapak-bapak, di dalam penghasilan Pak, di dalam ya kongka palolongeta, di dalam penghasilan bapak-bapak ada haknya istri. Sekarang saya balik. Di dalam pendapatan istri tidak ada hak suami. Alhamdulillah. Makoro balik. Makanya ibu, pagurut ibu kali ibu, tangkalian. Ya ko on kalakai masekke. Dia namilo pasui hak na benena. Dia namilo balance benena, luas sekke na. Namu benena sekke kato, maka ibu boleh mengambil harta dari suamita walaupun dalam keadaan mencuri. Boleh. Tapi yang kalian penjelasannya, kita dengar dulu penjelasannya. Datang Hindun, istrinya Abu Sofyan. Dua-duanya dulu sebelum dalam penyebaran Islam itu mereka non-Islam. Pada saat Fatu Mekah mereka masuk Islam. Datang Hindun kepada Nabi, ya Rasulullah, dia sekek nalakek Abu Sofyan. Dia tidak pernah melaksanakan hakku, dia tidak pernah memberikan hakku. Maka dia Hindun, bolehkah aku ambil ya Rasul? Maka dia Nabi silahkan. Tapi ya kosip dijuta ilala dompena telur ratu mihata yang kita ambil 300 ya itu ratu aja talamana ini sesuai dengan harta. Ayat makara tabului sini itu malah bikin hadir. Nah, oleh karenanya, masih yang pesan begini Bapak Ibu, di dalam pendapatan suami ada haknya istri, istri boleh menuntut. Di dalam pendapatan istri tidak ada hak suami. Tapi melo kapodaki, Pak, walaupun ada haknya istri ta, ya kumelo ki subwidu tadi melo melegi beneta, silakan. Ini Bu,
Ya kong kaduita, walaupun tidak ada haknya suami, ya paling kembali boleh. Tapi kembali subuh duita, silahkan. Tapi ada satu, jangan kita sembunyikan dari suami. Ada satu, jangan sembunyikan dari keluarga, dari istri. Apa itu? Utang kita, indreng. Atau subuh. Makanya subuh. Atau subuh lelaki kan, itu meluat yang mati. Siapa yang mau bayar kalau kita meninggal, kalau tidak ada orang yang tahu? Makanya solusi yang saya mau sampaikan, ibu bapak, baca sangat di konten reta, paling bagus itu bikin catatan. Akibat catatan pak, catat kero, indra pupu, indra com, indra racun, indra kota, indra pelo sekian pak, macam-macam dan lain sebagainya. Catat mana ini? Napa kuda ini bedeta? Mana? Ibu, angkin indra kuang kain. Macam-macam kawan-kawan ini. Mati kakak kain. Berarti anak tanah angkin reku Sekarang saya balik. Ini bu, ya aku makin reki. Catat itu podangin lah kita. Podangin lah kita pak. Angkin reku pak. 10 hari sampai minre mana dia aja lagi. Minre mana dia resaku pak. Panggato ji ibu ya aku makam aja lah ngerelakin nah. Pak, mika makam aja arisan. Sekelin na minre lah. Angkin ko si Jakra tahu apa? Nah lupa lakin nah. Angkin bocong manre mi pedas. Deh, sini tuh ada dikit. Tapi itu aku mati bulu koro dia tuh agak di. Ayo kesubuh cakai. Podangin lah kita podangin meneta. Pak, bu, angkin reku Nah, angkin reku. Artinya, kalau tiba-tiba kita meninggal dunia, karena kita tidak tahu, tiba-tiba kita meninggal dunia, maka catatan-catatan itu tadi menjadi kewajiban kepada ahli waristah. Jadi ternyata tuh bang, nawarisi makada mana nawarisi pak, termasuk indrang atau kewajiban lain itu juga harus laksanakan. Dia selesaikan itu. Ya boleh kiri pamasena pengalata. Sekarang pertanyaannya, bagaimana membayar utang yang meninggal? Solusi pertama, ya kong katomate pak, bayar dulu, ambilkan pembayaran utangnya dari hartanya. Makanya tadi saya ingatkan di sini kembali biki, apabila ada orang tua meninggal yang punya harta, jangan langsung bagi ahli warisnya. Jangan itu hartanya langsung dibagi, tapi keluarkan dulu, bayarkan dulu utangnya kalau ada, bayarkan dulu pengurusan jenazahnya kalau ada, bayarkan dulu kalau misalnya ada baca-baca doanya dan sebagainya. Dikumpul itu semua, sisanya dari itu barulah sisa itu dibagi sebagai ahli waris. Jangan langsung bagi, keluarkan dulu. Apalagi kalau siapa tahu ada wasiatnya di situ. Misalnya dia punya uang 100 juta, dia bilang yang sepertiga saya wasiatkan kepada yang anurena karena orang kan berwasiat itu bukan kepada ahli waris. Dia berwasiat misalnya anurena dan lain sebagainya. Tapi ingat, wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Tapi ada juga ulama mengatakan wasiat itu kepada anak boleh, karena itu juga sudah dianggap sebagai warisan. Ini sedin tomale biki. Itu yang pertama. Jadi indrang tolong pak dicatat-catat ini kalau kita punya utang. Aja kasih nih tandalkan ya. Jangan andalkan ini. Karena pernah terjadi kasus di Pindrang dan pernah terjadi kasus di Baru. Saya ketemu dengan beliau di Ancol. Ini Ibu Aji. Begini ceritanya Bapak Ibu. Saya punya murid di SMA unggulan, bapaknya meninggal dunia. Aja nupodaki kampona, karena pasti kita tahu. Dekat dari sini. Mate ambona. Saya diundang ceramah pengantar jenazah. Asomatena. Setelah ceramah saya pulang. Ternyata ada masalah di belakangnya. Pas laba kalisu engkau masalah. Apa masalahnya? Datang 2 keluarga almarhum mengaku napodangi anak natomate, napodangi benena makada angka indran natomate. Mengaku yang sesungguhnya pertama makada bapakmu punya utang sama saya 60 juta. Yang satu mengatakan bapakmu punya utang sama saya 40 juta. Jadi 2 mi tahu bapak ibu nasi 100 juta. 2 mi tahu. Akhirnya ya roh anak-anak nawaja batu. Nawaja. Maka dari mureh, engkau anak puluh nah. Idi mureh, engkau di 40 juta. Tapi lo pada memang ya, lo pada memang ki. Ya ko de gaga indram na amboku, de gaga indram na bapakku na makadaki engka. Tapi makadaki engka na pada de gaga indram na lo tuntut kira sulimudin na pungal lakala.
Nah wajar Pak. Padahal menurut Pak Desa yang ada di kampung itu dan hampir semua masyarakat yang di situ, almarhum ini tidak punya utang. Ada alasan-alasannya yang mereka kemukakan kepada saya, sehingga mereka mengatakan almarhum tidak punya utang. Cuma ada orang begitu Pak, menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Nah kesempatan makanya makanya itu juga hati-hati ki. Angka keluar kata mati baca sangadi, nangka apa melapor. Maka ada angkin anu. Makanya kalau ada yang datang melapor, tolong cari ini dua ya. Minimal satu di antara dua. Kalau bisa dua-duanya dicari ini. Apa yang pertama? Mana kwitansinya? Mana catatannya? Mana catatan kwitansi? Betulkah ada? Kalau tidak ada, cari yang kedua. Siapa saksinya? Siapa saksinya? Karena Nabi mengatakan, setiap terjadi transaksi muamalah, hubungan sosial antara manusia dengan manusia, apakah itu jual beli, apakah itu tampi utang, apakah itu gadai menggadai, apakah itu dalam bentuk yang lain, maka tolong harus ada hitam di atas putih atau minimal ada saksi yang bisa dihadirkan. Kenapa? Lelega kiri pamasina pungala tala baca sangadi, kemudian tidak ada catatan, tidak ada saksi, ia menitandalkan Bapak Ibu, ia tandalkan, an kaya sa lobe ia, an kaya sa lobe, kadang yang lupa agak makanya jangan pakai ini, pakai catatan. Kalau perlu kasih materai 10.000 catatannya. Patang Pak Desa, patang yang di situ berkompeten di situ supaya ada saksinya. Ini Bapak Ibu. Karena masalahnya kalau kita punya utang sama orang, nah dia tahu aja kopi akhirnya si pelolongan. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Jaga kasih pagalong pura nindra bingkun nate dia napalisun. Atau macam-macam lah. Satu, tolong selesaikan ini sebelum tak bawai. Apa kewajiban yang kedua? Ini Ipanosi diangkat lagi yang kedua. Apa maknanya? Detogakan dewa si bombe. Kalau kewajiban yang kedua, kalau bahasa yang kedua tadi, bagaimana dengan sengketa-sengketanya? Detogakan dewa si bombe. Nah, makanya saya tanya Bapak Ibu, maukah Ibu Bapak memaafkan almarhumah Ibu Dharma? Alhamdulillah Pak nih. Semua yang hadir di sini lepas nih dosa Pak. Kon ka dosa almarhumah ko di lepas nih. Tapi masalahnya almarhumah kan bergaul dengan kampung lain. Boleh jadi yang kau tempat diri tidak di kampung lain, dia tidak datang malam ini. Boleh jadi ada orang yang pernah disolimi, dia tidak datang malam ini. Maka kewajiban anak dan suaminya baja sangadi koloki joka ketemu di orang itu, wakili almarhum minta maaf kepada yang bersangkutan. Makanya saya tegaskan Bapak Ibu dalam satu hadis Nabi, at-tadaruna manil muflis? Tahukah kamu orang umatku yang bangkrut? Bangkarro. Biasanya bangkarro, tahu mega amala di Cina, bukan bangkrut masalah harta, bukan itu bangkrut dunia. Kalau ini bangkrut di akhirat. Mega amala sempajana, mega puasana, mega sekana, mega hajina, umrona, mega tu amalan lalu matasia, mega amala di Cina. Tapi si minna amala di Cina Bapak Ibu, alena pugoi 50 tahun, tapi letu akhir ramatu ternyata bukan dia yang nikmati pahala kebaikan yang dilakukan. Siapa yang ambil? Ada 5 orang yang pernah dizolimi waktu hidup di dunia. Makanya hati-hati Pak dengan 5 ini. Hindari kalau ada ini. Kalau kita pernah berdosa dengan yang 5 ini, tolong minta maaf Ki sebelum meninggal dunia. Siapa yang pertama? Satama haza. Yang kedua, wakasafa haza. Yang ketiga, wa akala mala haza. Yang keempat, wasafaka dama haza. Dan yang kelima, wa doraba haza. Inilah 5 dosa kepada terupa tahu yang perlu kita mintakan maaf. Kalau tidak, alena mana matu malai amala sampajata, malai amala puasata, alena malai amala seketa, amala haji umrata, amala takaloki barengkalinya tasya, amala dan lain sebagainya. Apa yang pertama Bapak Ibu? Tolong ini, hati-hati mohon maaf. Kadang-kadang ini Pak, dia lakukan ini online offline. Ini yang pertama ini. Kadang dia lakukan melalui offline, melalui online. Apa yang pertama? Satama haza, dia pernah mencaci maki orang lain. Angka to pura nakada-kadai. Sembarang na podang itawe. Sirunto ko butingi, sirunto ko pasa, sirunto ko lalangi. Nakada-kadai ito, sembarang na podang. Pada iyo nakada-kadai, diga salana. Iya mati kung ka to pura takada-kadai. Na dia tamilo dampang, mati ki. O kopi akhirat si palulungan ki. Dan nanti di akhirat, tidak bisa dinar pakai dinar, uang pakai uang, tidak bisa Pak. Tapi yang terjadi di sana, kita pernah caci maki orang di dunia,
yaro amal asam pajata, amal asam pajang, duhur asar maghrib isya, 50 tahun kita laksanakan, yaro apalan nama tu kita kasih orang yang pernah kita solimi yang pertama. Datang dosa kedua, wakasa pahasa, angka tahu pura na fitnah. Na fitnah, yanu korupsi, yanu panah, yanu selingkuh, yanu pepokang, yanu palakang. Hati-hati Pak. Saya pernah hadir di kecamatan. Tapi saya tidak menyebut nama kecamatannya. Saya pernah hadir di kantor kecamatan, ikut menyelesaikan ada keluarga dituduh parakang, majallo, melo nawata bangku ngero menuduh. Dengan yang menuduh dihadirkan di kantor camat, saya hadir di situ sebagai salah satu yang ikut menyelesaikan persoalan itu. Hanya karena tuduhan. Engkau kasih to melo mat bene, poli pare-pare melo mat bene ko pindang. Waktu tanah balik ko bali bola ka mati bali bola ka. Aja fu bene anjing bene magi. Ya hati Bapak Ibu. Tanpa bukti. Orang yang pernah kita fitnah, orang yang pernah kita tuduh, orang yang pernah kita perlakukan begitu, kan lapa ni puat sembajata dene ni ala sempajangi. Yaro amala sekka tah. Mapulo-pulo tong mapasek sakapitara sakamal. Ini pugawi. Ternyata Pak, siminna amala decetero sakka ya bere yang matu kepada orang yang pernah kita fitnah. Datang dosa ketiga. Ini dosa ketiga. Apa dosa ketiga? Wa akala mala haza. Engkau tahu puranala waramparanna tahu ide nilawi. Contoh, nakodongi pawon atau ide nilawi. Jadi kalau bisa biar jatuh, kalau kita tidak minta jangan ambil, biar jatuh. Pasangi bonyok itu dengan halal yang punana berarti kita makan yang haram. Nih kaluku madonna kaluku na tawe lunite nakibua santang ang kato na pancaji minyak tanah na panawalo minyak na di ka naling puda dara. Why bahaya no? Ang kato kasi loka ang kacapa na la lo na cece capa loka na tawe unala pura timba-timba puna dare maka soalnya belum malay sekedar lumay lanya ya malay pa goramo ko dara aga na pau wale capa loka mo ha tapa goramo te alin mo to goramo kada alani cocok apa ale letu bolana ya ro capa loka nangi no janji kaju. Om kan dilakin lamar kata ni anak nah jangan heran suami tak makan doati anak tak makan doati disuruh ke kanan lari ke kiri disuruh ke kiri lari ke kanan. Salah satu penyebabnya orang hatinya keras karena dia suka makan minum dan makan dari sesuatu yang haram. Makanya kalau mau makan boleh kondisi ala cakol kanan teh ilo yolo ya yang kata makan palada Bapak Ibu, mohon maaf ini kayak dibiasakan dalam masyarakat ini. Lo lebih pidok kiloro atau ini hati-hati ki yang milalang hati nama kada dia nama aga iya dok kiloro aja tercapai boleh jadi itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Makanya solusinya Bapak Ibu, ini baja sangadi ya kumat tanah ki dan tanaman itu menghasilkan, tolong pada saat ditanam ania ki. Siapapun yang makan kalau ada hasilnya, maka semuanya saya halalkan. Apapun yang makan, melo olok-olok, melo tahu, yang penting nandre menjadi apalah mana realita. Itu yang bagus. Tapi yang kata makanya ya kau mabu ya macam kemalai borotan nama tu. La ilaha illallah. Sekep pada. Sedina atau malah dikit. Ya itu kau dok kiloro monal. Angka lalo tahu Pak, tanana tahu lona lolong. Angka tahu nala tanah tu si jakka. Angka tahu nale si metere. Angka tahu nale si diheto.
aja nasi deheto, aja nasi meter, aga nasa nabita, nigi malay tanana tawe, walaupun satu jengkal, yaro tanana matu, ipanca jiran, tere selimul di lapu yak kalungan ko leherna. Itu bahayanya Bapak Ibu. Hati-hati Ki. Tapi itu masih mending itu Bapak Ibu. Ya kok tanana tuh liala. Kalau terjadi, weh, benina tuh nala. Ini sedang balik. Tiap deh, jadi ini kalau itu yang keempat wasapa kadama angka tu pura nagajang, angka tu pura napak colo, nanti tebal balo namak colo darana. Yang kelima wadora bahasa angka tu pura najak guru di salana. Ya runangi Pak yang ketiga, kalaban ni sepanjang si basaka apalan na puasa ta, ini mau puluh to mau puasa ramalang, apalan na matu kung kato pura ta talaga kan na detail lawi, ya beri yang matu yaro apalan na yaro sekat puasa ta. Ya kung kato pura tapat diri tapat colo darana yaro apalan na haji umrata ya ling yaro tawe ya kalau kimat tasya akibu akidece dan lain sebagainya angka to pura taja guru tapat diri maka apalan na matu yaro ya ber yering yaro ternyata sampai di akhirat Pak yaro pura nak kada-kada dia pada cindi yaro pura na fitnah dia cindi yaro pura na karena dia cindi tahu berpuluh-puluh tahun pada pura napak kuaro berpuluh-puluh tahun Pak akhirnya capu di sini ya beriang capu di sini bagi-bagi dikakan ada cing kualena dikakan anak berang kadikakan di sini akhirnya sininna dosana yerote purana zolimi alena mana yeling deceta ya beriang dosana te ini malai begitu Pak nanti di akhirat itu ini mesempajang ini mau puasa apalan na yero sempajang tak puasa ta yeling yerote pura tapat diri atina. Sementara ya kocapu di deceta ya beriang yang kamu patut puri pendiri dosa na rotawe ini si malai. Kemudian ujungnya endingnya itu hadis makadai ya kocapu di deceta ya beriang dosa na menito ini malai summa turiha finnar napaki dempara tamara nakana pun Allah taala. Ya nor ya setobang karro. Ini senin tomalet dikit. Makanya tolong kalau kita pernah melakukan ini usahakan perbaiki kembali silaturahmi. Ya paling pura kimelo dampang lalena dena melo alena mani puna urusan alena mani tidak berpisah tangan dua anak cucu Nabi Adam tidak berpisah kedua tangannya kecuali berguguran dosa di antara mereka sebelum tangan berpisah. Inilah salah satu dalil bersalaman ketika minta maaf. Tidak berpisah kedua tangan anak cucu Nabi Adam kecuali sebelum mereka berpisah tangannya berguguran dosa di antara mereka. Ini senin tomalet dikit. Tapi saya lihat dulu, biasanya kalau ibu-ibu yang masih muda-muda apalagi kok cewek, kadang saya tidak salaman. Tapi ya kok tomato ya rumah kepuru-puru nah ya saya salaman dengan ini. Nah, kenapa yang muda-muda biasanya kan ada gairah di situ. Makanya ditahan untuk menghindari. Kalau yang tua-tua kan insya Allah ditona tuh. Misalnya kita akan luar sawani. Sedina kembali dikit. Itu makna yang kedua. Ipanosi makna yang ketiga. Kemudian di pendresi. Agak makna yang ketiga. Maga ni mana na mati makanya niga bagina. Hartanya, warisannya. Makanya niga bagina ya orang parana. Makanya sini kembali dikit. Tapi saya kasih jelas ini. Meninggal istri, suaminya hidup. Ada anak. Siapa anak Pak? Cibi, perempuan. Nah, saya kasih tahu saya pahamkan gini, meninggal istri, dia meninggalkan suami, meninggalkan anak, maka suaminya dapat berapa bagian? Suaminya dapat 1/4 bagian, karena dia punya anak. 1/4, yaitu 100 juta, 25 juta tawana. Lakinna. Sekarang saya balik. Terus bagaimana kalau tidak ada anak? Meninggal istri, tidak dia punya suami hidup, tidak ada anak. Berapa bagian suami? Suaminya dapat 1/2. Ya ku 100 juta, 50 juta tawana. Jimi kita tawana ku dengan anak. Sekarang saya balik. Meninggal suami, istrinya hidup. Kalau dia tidak punya anak, istrinya dapat 1/4. Kalau dia punya anak,
istrinya dapat 1/8. Lebih cerdas, Pi? Nah, bedanya anak laki-laki dengan anak perempuan, anak laki-laki itu menjadi penghalang terhadap ahli waris yang lain. Makanya kalau anak perempuan ji anata, maka ya ibagi orang paranna yaitu mate, maka saudaranya dari pihak perempuan itu dapat, apalagi orang tuanya almarhumah itu dapat. Kalau dibagi. Jadi kong reking menuntut keluarganya almarhumah dari pihak dia, nah tuntut kadang kege bagi aku itu wajar kalau dia menuntut karena memang ada haknya di situ. Tapi seandainya ada anak laki-laki menghalangi mereka tidak bisa menuntut. Itu bedanya anak laki-laki dengan perempuan. Nih sini untuk balik pikir. Terus anak laki-laki berapa bagian, anak perempuan berapa bagian? Anak laki-laki bagiannya 2. Jadi idi pak kumati to motuata pak 2 tawata idi. Sementara idi bu kumati motuata cip di tawata. Mata membekok. Pada itu masih laki. Cip di kepala iya, cip di tawata. Idi di matarana cip di tawata. Tapi jama kimara bu, jama kimara kalau 1. Laki-laki bawa 2. Ya orangnya matu mak bene. Istrinya bawa 1 bagian dari orang tuanya. 2 tambah 1 kan 3. Telu matu tawana orangnya si babenena. Ini bu cip di bawah. Malake ki matu laketa 2 ton na bawa pole tomotona. 1 tambah 2 berarti pada muita. Iya Ustaz, ya Quran yang kamu runtut, Quran cipur pada selama. Makanya carilah laki-laki yang punya jangan salah paham. Karena ada orang itu Pak, si Chandring, liu-liu, berarti si Chandring akan apa? Biarlah kita hidup menderita, yang penting hidup bersama. Biarlah hidup menderita, yang penting bersama. Biarlah kita miskin yang hidup bersama. Bisa kepala orang bahagia dalam rumah tangga, aku mengorok-orok tanah. Bisa kepala orang bahagia, aku beli skincare beda dengan lihat skincare. Harta bukan ukuran bahagia, tapi hidup tidak bisa bahagia tanpa harta. Makanya cari ki, kalau bisa yang ada. Perlu talima itu galunna. Sinina tawala bikin kehadir. Kemudian pembagian harta warisan sudah. Andaikan almarhumah ini punya anak laki-laki, iki bagi ni reking. Ya roto moton na nalingi anak orane. Na ini tawata na ini 2 orane ki 2 idi. Idi makude cidi. Ternyata pada saat dikasih laki-laki bagiannya 2, tiba-tiba mati orane. Ma, pak, aja tak beda-bedakan anak darahku. Maka tolong dibagi rata saja. Jadi harta nanti dibagi rata kepada ahli waris ketika anak laki-laki sudah dikasih bagian. Kebetulan anak laki-laki makan japahana kadai. Iya aja tak beda-bedakan nggak. Jangan beda-bedakan kak, barulah bagi rata. Cuma masalahnya ketika anak laki-laki mengadakan bagi rata, hati-hati muki orangnya. Matege beneta. Mewa beneta, nak kau bipopat pak, mewa kau pak 2 pak, bertahan kau pak 2 pak. Makanya saya ingatkan para orang tua, mohon maaf ini orang tua, jangan membagi warisan dengan rasa, jangan bagi warisan dengan perasaan. Apa itu perasaan? Saya tidak mau beda-bedakan anakku, mau kepada padai orang makudai. Jangan langsung itu. Kasih dulu laki-laki bagiannya 2, perempuan 1. Ketika laki-laki dikasih 2, mati orangnya makan apa? Ma, tolong jangan beda-bedakan saya dengan saudara perempuanku. Pada padai. Ketika anak laki-laki mengatakan pada padai, barulah harta boleh dibagi rata. Barulah boleh. Ini sini untuk balik bikin. Cuma itu tadi, hati-hati muki. Ya kau sepakat ki bagi rata dengan saudara rata, hati-hati muki. Kebetulan untuk ki bene manitu provokator. Pemecen nega pemencerama telu model manitu ko penrang uruntu. 1 tadapai kau ka tersinggung. Angka manitu runtu malah sama tuanna nala ulona dengan kana palisi. Manitu ya roh?
Ada itu Pak Ceri, saya tidak usah tunjukkan kampungnya. Yang kedua, angka tu mani turun tu mati matuanna alena tulis cok Pak. Mak bage, tawamu ye, tawamu ye, tawamu ye, tawamu ye. Mana kaman itu mak bage? Yang ketiga, yang nanya, nak bilakin nak bulak ke mata, Pak, mio apa, dua Pak. Ya lakin, nah kebetulan suami tak istri. Ya kebetulan na pagulak kay mata para ko kipur tete ulun na. Oh, nauzubillah min zalik. Ini sinin to malibiki. Makanya di, makanya si manitu makanya si keluarga kata, hati-hati lagi Pak, ada lagi satu provokator itu. Tiba-tiba angka si bali bola mate. Pure gibagi manakna almarhumah Darmawati. Ya ko ya mengkeling lo podangi bali bola aja nata makutana apa makutana kikal raki de to kata wata. Pangkato ito Pak we wala takfu ma laysa laka bihi minal ilm. Ya kung ka masalah na poji kepo na poji murus wanangi. Pada dia urusan na karo. Inna sam'a majepu pareng kalinga wal basara pakita mata wal fuada atau ati kullu ulaika kana anhu masula tungka yang manandaro akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah. Makanya kalau ada masalah dalam kampung, ada urusan takor, ayo tahu mati ini, ayo tahu rusuh. Karena itu pasti dimintai pertanggungjawab. Biarkan yang bersengketa itu menyelesaikan aja nanti ini ikut-ikutan memihak kepada A, memihak kepada B. Pada dia urusan takor. Maka tuh yang weh, napodang nga ambok mo tuna tuwo si baka lo ka maju si bawah. Mangolo ka watak ka napodang nga maka yero galuku baca ipon to kaluku anak na tawana anak pertama. Kebetulan anak kedua malai. Napalapalai anak pertama itu namanya provokatori orang Pak. Hati-hati Ki. Banyak orang begitu Pak. Apa angka meto tahu dia namanya mite keluarga anak atau beli bola anak madecing. Bilu melo minit itu siamba. Ada orang begitu modelnya. Maka sini itu lebih kini. Jadi itu makna yang ketiga, pembagian warisan. Apalagi kewajiban selanjutnya, siapa tahu almarhum ini ada wasiat, Pak. Wasiat itu pesan-pesan. Tapi ada wasiat boleh dilaksanakan, ada yang tidak boleh, bahkan ada yang haram. Apa wasiat yang boleh dilaksanakan? Contoh, kalau saya meninggal dunia besok, bacakan surah Yasin. Nah, itu wasiat. Saya kalau meninggal besok, tolong kuburkan Kak di samping makam orang tuaku. Lo ki paris sekoro dega kana kosong, maka boleh wasiatnya tidak dilaksanakan karena tidak ada lagi tempat yang membolehkan dia. Atau ada wasiat yang tidak boleh dilaksanakan. Apa itu? Wasiat yang haram. Contoh, waktu na melo mati maka dai, na ya ko mati ka baja sangadi, lo kan ducu beli boleh. Itu namanya wasiat yang tidak boleh. Balas dendam namanya, wasiat balas dendam. Tidak boleh begitu. Atau ada wasiat yang memberatkan. Contoh, mohon maaf ini pernah terjadi di Pindrang. Mohon maaf ini. Ada orang meninggal dunia, Pak. Sekarang kan kalau ada orang meninggal dunia kan boleh pakai mobil, diantar pakai jenazah. Ada namo dia itu maki buah awak karena ada karena tute tandu-tandunya orang yang meninggal yang sudah jadi. Ada orang meninggal dunia, Pak. Kenapa utuh minum mati? Nah, ya kok mati ka baja sangadi, boleh kalau kiburu pakai batak kaluku. Ada Pak, terjadi di Pindrang itu. Ibu le Pak, ada yang pernah pakai batang alosi, ada yang pernah batang kelapa. La ilaha illallah. Itu namanya menyusahkan. Kalau ada wasiat begitu dari pihak keluarga sebelum meninggal, maka wasiat begitu boleh tidak dilaksanakan. Ini sini tomal bikin. Apalagi kewajiban yang kelima, kewajiban yang lain. Misalnya almarhumah ini ada utang puasanya yang belum sempat dilaksanakan, tolong anaknya digantikan itu utangnya, utang puasanya kalau ada, atau ada sengketa-sengketa yang lain tolong diselesaikan. Inilah gunanya Pak, perlu catatan dalam hidup ini. Makanya kalau ada catatan supaya keluarga kita yang tahu. Itu Bapak Ibu deh, yang terakhir yang saya mau sampaikan. Tapi nak, kapan meninggal Mama Ata? Hari Senin, tanggal 6 bulan 7 2026. Tapi padi sakit almarhumah. Tapi padi saya ingatkan Ki. Almarhumah Ibu Darmawati, Ibu Darmawati meninggal hari Senin tanggal 6 bulan 7 2026. Saya mohon maaf, saya hanya coba almarhumah ini waktu natuo Pak, walaupun sakit, wad dijaji ila langatina, dia nang kena bayangkan atau dia nang kena muncul ila langatina, maka dah
saya akan meninggal hari Senin tanggal 6 bulan 7 2026. Tidak pernah dia bayangkan itu. Dan perasaan itu Bapak Ibu, mungkin ada perasaan itu di antara kita. Kita tidak pernah membayangkan saya akan meninggal hari sekian, saya akan meninggal hari sekian. Tapi qadarullah, almarhumah Ibu Darmawati meninggal hari Senin tanggal 6 bulan 7 2026. Apa maknanya? Saya mau ingatkan kita, termasuk ingatkan diri sendiri. Kalau beliau meninggal bulan 6, hari Senin tanggal 6 bulan 7, maka boleh jadi angka toki okoi Bapak Ibu, inilah minggu terakhir kita. Boleh jadi ada di antara kita bulan ini bulan terakhir kita, atau boleh jadi ada di antara kita tahun ini adalah tahun terakhir kita. Tarjulullah tangah. Saya pernah ceramah ibu-ibu majelis taklim di Tekpo. Hari Sabtu, malam Rabu saya ditelepon, Ustaz, ada jamaah meninggal dunia. Yang mana itu? Ada tiang duduk pas di depan kah? Makanya saya sembunyi di balik tiang, karena di depanku tiang. Pak, kakak di depan tanah ya mati gimana? Tapi jangan takut, akan asatoriolota. Takut mati tidak mempercepat mati, berani mati tidak mempercepat, takut mati tidak memperlambat kematian. Yang jelas begini Bapak Ibu, saya kasih pemahaman. Dari sisi kelahiran, kalau kita hitung umur dari kelahiran, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maka secara kalau kita hitung dari situ umur kita bertambah. Itulah orang yang biasanya ulang tahun. Tapi ingat, setiap orang kata Allah, walikulli ummatin ajal. Setiap orang itu ada ajal. Dia lahir di sini, contoh ini tiang dia lahir, di sini dia meninggal. Antara lahir dengan ajal itu ada interval waktu. Ada interval. Kelahirannya bertambah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi ini ajal dia kata tambah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tidak pernah. Makanya dari sisi kelahiran bertambah. Pada sisi ajal, kalau misalnya ada orang meninggal umur 60, di sini 1 tahun kelahirannya, berarti yang 60 ini tinggal 59. Di sini 2 tahun, berarti ini tinggal 58. Di sini 3 tahun umurnya, berarti di sini tinggal 57. Tak paham nggak berarti itu? Begitu Pak. Kadang-kadang juga paham sih pura karkara. Begitu Pak. Makanya jangan terlena dengan kelahiran. Makanya ada orang itu Pak, kalau ulang tahun la ilaha illallah taliwa-liwa batina, merayakan sambil bergembira. Jangan kelewatan. Jangan kelewatan. Nabi Muhammad lahir hari Senin, meninggal hari Senin. Lahir tanggal 12, meninggal tanggal 12. Makanya ingat itu. Itu sebabnya kalau orang berulang tahun, ada 2 rasa dalam hati. Bergembira karena kelahiran kita, yang kedua, boleh jadi disitulah hari kematian kita. Makanya bersedih toki di situ. Dan tolong sekali-kali lagunya ulang tahun aja nih terus panjang umurnya. Jangan itu terus cede ganti-ganti itu lagunya. Agak capuruna, pecah memang kita bertambah. Begitu Bapak Ibu. Dari sisi ajal dia dari sisi kelahiran dia bertambah. Tapi dari sisi ajal sebenarnya dia berkurang. Kalau dia di sini bertambah, berarti kalau misalnya kan sudah ada batas itu batas umur. Misalnya almarhumah berapa tahun umurnya almarhumah? 52. Jadi ya 52 Pak almarhumah ya taruh kini koro 52. 52 koro. Berarti dihitung kelahirannya. Almarhumah lahir 1 tahun, berarti tinggal 51. Di sini lahir 2 tahun, berarti tinggal 50. Di sini lahirnya 3 tahun, berarti di sini tinggal 49. Maka ya kok sirum tu ni matu captu ni aro. Laba ni. Laba tu ni lele ni pemasin na pungalata. Maka solusi yang saya tawarkan sebelum mati itu datang secara tiba-tiba, tolong persiapkan diri kita menghadapi kematian. Karena saya ingatkan Ibu, tadi Pak, saya ingatkan Ibu, ya ko mati Ibu, natuyumu pilah kita belum tentu nangar kilah kita materu. Pada man terserang. Mate kipa, yolo ki mate na beneta, wad dijaji as-somateta, karra beneta. Tapi di atas 3 bulan, wad dimicawa-cawa ni kutu. Begitu juga dengan anak.
Makanya kita sebagai manusia jangan andalkan suami, jangan andalkan istri, jangan andalkan anak, tapi urusui aleta. Karena bicara ki amal, amal itu pada urusui aleta. Kalau pelah nanti mereka menolong kita di akhirat, itu wallahu a'lam. Karena yang jelas saya kasih tahu ki, tidak ada jaminan istri menolong suami, suami menolong istri, anak menyelamatkan orang tuanya. Apalagi kalau terjadi goncangan dahsyat, terjadi kiamat kubro, kiamat besar. Bahkan digambarkan dalam Quran Pak Bu, ya kong kamakundre sementara napa susu anak-anak, lalu tiba-tiba datang hari kiamat, nak dempara bawang anak-anak, saking mereka paniknya kalau itu kiamat sudah terjadi. Maka ini, apalagi nanti di pada masa itu, matahari biasa yang kali satu jengkal dari kepala. Iko cara namanya kita bantu laki, alina lihat kepalana. Iko cara kita bantu bineta, alina masih satu. Makanya tolong, ini yang pertama yang perlu kita siapkan. Jangan biarkan sehari berlalu kecuali istighfar terus. Amalkan itu Bapak Ibu. Kenapa istighfar? Karena saya yakin dosa tak pasti hari-hari juga. Cocok nih? So cuma dosa. Yang kedua, yang perlu kita perbanyak. Di samping kita sholat, di samping kita puasa, di samping kita kerjakan ibadah-ibadah mahdah, jangan lupa ini Pak Bu, perbanyak sedekah. Orang mati ditanya, orang mati, termasuk almarhum Ibu Dharma, andaikan naleki pun Allah Ta'ala kesempatan hidup di dunia kembali, apa yang kau ingin kembali lakukan? Kata-katanya almarhum cuma satu, sininna tomate kata-katanya cuma satu, fa'as-saddaqah. Andaikan Allah hidupkan saya kembali, melo mama sedekah. Nah, balik guru apa? Nah, jelaskan guru Imam Ibnu Katsir, kenapa orang mati itu hanya mau bersedekah, bukan sholat, bukan puasa, tapi bersedekah? Jawabannya, apa ya kumasarangi nyawata si batu buta, amala pertama-tama na petaki pung Allah Ta'ala dari sekian amal tah adalah amal sedekah yang pernah kita lakukan. Itulah dalilnya perbanyak sedekah. Tidak bisa sedekah makanan berupa ini Pak, sedekah begini, makanan dan lain sebagainya. Jangan pakai ini, pakai sedekah uang. Kasih masuk di masjid, kasih masuk di pondok, kasih masuk di ini. Sedekah uang. Tapi kan namanya uang biasa berkurang, pakai sedekah yang kedua, sedekah tenaga. Logaki masigi angka tecici angka ropung, saringi ya masigi. Angka lalu kikolalang angka batu, angka paku, pak biring jangan sampai na todo tahu itu tenaga namanya. Tapi kan tenaga bisa lobe. Saya pakai sedekah yang ketiga, sedekah pikiran. Angka gak balik bola, angka kasih masalah na alingi pendapat, kasih solusi-solusi jalan keluar. Kalau tidak bisa ki uang, tidak bisa ki benda, tidak bisa makanan, tidak bisa tenaga, tidak bisa pikiran, ya tuh nata pakai yang keempat. Tiap kita makuah, sedekah senyum. Micawa letoni, nomor dia kata tahu. Maksudnya latih aleta senyum. Pak biasa jangan kata pasti lupa ki micawa, ki dari minum micawa. Ala bisa karena biasa. Makanya deh, ibu latihan ki oni ibu deh. Kita latihan ini malam deh. Mulai dari sini sampai di rumah senyum terus. Insyaallah. Jadi iya matu karena rumah saya di Rubae, sebelum 3 berlian saya senyum di sini sampai Rubae. Siruntu ka batal lo kami cawa toka. Tapi ya senyum. Ini Pak, sedekah. Kemudian apa lagi yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan ini, kalau bisa Bapak Ibu, jangan menunggu mati pakai napa-napa ngajak kita weh. Paling bagus itu, jangan tinggalkan sehari kecuali membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini mana? Makanya program Hatam Quran, pakai program itu. Kalau tidak bisa ki 30 juz satu hari, minimal 1 juz sehari. Tidak bisa ki 1 juz sehari, minimal 2 halaman, 1 lembar 1 hari. Kalau tidak bisa ki itu, minimal 1 ayat 1 hari. Yang jelas, tiada hari berlalu tanpa berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Nah, sama makanya Nabi tak bacalah Al-Quran, ikra'ul Quran. Fa inna ya'ti safahatu yaumal qiyamah. Nanti itu Al-Quran baca Quran akan menjadi penolong di hari kemudian. Itulah hebatnya Al-Quran sini untuk lebih. Makanya, lo nih Maidih, kita baca-baca Al-Quran tiap hari. Perbanyak itu, yang pertama doa istighfar, yang kedua perbanyak sedekah, yang ketiga perbanyak membaca Quran, yang keempat perbaiki hubungan dengan sesama, dan usahakan tingkatkan kualitas ibadah mahda kita. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Kita tingkatkan itu. Saya kira kalau ini mampu kita lakukan, ya kulele engke baca malaikat maut jempuki, insyaallah mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.